Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman, tentunya di channel kesayangan kita, yaitu Sir Irfan's Channel. Anda sangat beruntung teman-teman ya, bisa menemukan video pembelajaran TOEFL ini. Paling tidak saya mempunyai 3 alasan ya mengatakan bahwa Anda sangat beruntung. Alasan yang pertama adalah bahwa video pembelajaran TOEFL ini dibuat dengan sangat hati-hati ya. Kemudian yang kedua, video pembelajaran ini tentu dikemas sedemikian rupa ya sehingga mudah atau gampang untuk dimengerti. Sedangkan yang ketiga ya, atau alasan yang ketiga adalah video pembelajaran ini dikemas sedemikian lengkap ya sehingga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman bagi para pemula ya, pemula TOEFL survivors TOEFL challengers ya, para pejuang-pejuang TOEFL tentu untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, dan juga bisa dipakai untuk para teman-teman yang sudah tingkat mahir ya. Karena pada video-video pembelajaran TOEFL ini selain contoh-contoh yang mudah, juga diberikan contoh-contoh yang sulit ya. Artinya contoh soal ya yang langsung kita ambil dari soal TOEFL. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya TOEFL structure itu ada 60 skills ya. Ada 60 skills di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya skills yang pertama, yaitu be sure the sentence has a subject and the verb ya. Pastikan bahwasanya sebuah kalimat itu mempunyai sebuah subjek dan sebuah verb atau kata kerja. Nah, seperti itu ya. Nah, tentunya ini merupakan video pembahasan daripada sentences with one clause ya. Jadi ini masih kalimat yang satu klausa atau kalimat tunggal. Nah, ya. Nah, di mana nanti setelah beberapa skills kalimat tunggal ini nanti akan dilanjutkan dengan sentences with multiple clauses ya, atau kalimat-kalimat yang ganda seperti itu. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasannya kalau kita berbicara kalimat ya, maka kita harus mencatat bahwasannya sebuah kalimat harus memiliki minimal unsur subjek dan verb ya, di mana verb itu berfungsi sebagai predikat. Artinya apa, teman-teman? Jika sebuah kalimat tidak mempunyai subjek, berarti kalimat itu salah begitu. Atau kalimat itu mempunyai subjek tetapi dia tidak mempunyai verb atau predikat, kalimat itu salah. Nah, jadi syarat untuk membuat sebuah kalimat atau syarat supaya sebuah kalimat itu adalah kalimat yang benar, maka kalimat itu harus mempunyai minimal unsur subjek dan unsur verb atau predikat. Nah, jadi pada video ini kita akan bahas ya apa saja yang memenuhi syarat untuk menempati posisi subjek di dalam kalimat, dan apa saja yang bisa menempati posisi sebagai predikat ya, atau sebagai verb di dalam kalimat tentunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, di dalam soal TOEFL yang membuat Anda bingung ya, itu biasanya ada 3 hal ya. Artinya yang berkaitan dengan subjek dan verb atau predikat ya. Yang pertama ya, subjek atau verbnya tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi subjek atau verbnya tidak ada di dalam kalimat itu. Itu nanti akan membuat Anda bingung begitu ya. Kemudian yang kedua, subjek dan verbnya tidak ada gitu ya. Kalau yang pertama, subjek atau verbnya tidak ada, artinya mungkin subjeknya ada tetapi verbnya tidak ada, atau kebalikannya. Mungkin verbnya ada tetapi subjeknya tidak ada. Nah, itu. Nah, sedangkan yang kedua itu subjek dan verbnya tidak ada ya, kedua-duanya tidak ada gitu. Subjeknya tidak ada, verbnya juga
tidak ada gitu. Nah, kemudian yang ketiga, extra subject atau extra verb ya. Jadi lebih dari satu subjek atau lebih dari dua verb. Bahwasanya di dalam kalimat itu tidak boleh lebih dari satu subjek atau lebih dari satu verb atau predikat. Kecuali, nah ini ada pengecualian, ya sebuah kalimat boleh terdiri dari lebih dari satu subjek atau lebih dari satu verb dengan syarat harus dipisahkan oleh connectors atau conjunction atau kata penghubung. Nah itu syaratnya ya. Baik. Teman-teman sebelum kita lanjutkan pembahasannya ya, mohon di like, kemudian di share, dan tentunya di subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan tombol loncengnya ya supaya Anda tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran berikutnya. Dan tentunya teman-teman ya ini sangat bermanfaat ya, sangat berarti bagi kami ya supaya kami lebih semangat lagi ya untuk membuat video pembelajaran yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya kami doakan semoga dibukakanlah pintu hatinya. Demikian. Oke, thank you. Ya kita lanjut ya teman-teman ya. Nah di sini kita ada buat beberapa examples ya, contoh. Nah 3 contoh di sini ya. Yang pertama teman-teman, cars was backed up for miles on the freeway ya. Nah sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasannya sebuah kalimat itu minimal harus terdiri dari subjek dan predikat. Nah sekarang teman-teman coba kita analisa ketiga buah kalimat ini ya. Kita mulai dari kalimat yang pertama ya. Cars was backed up for miles on the freeway. Nah cara yang paling gampang teman-teman, langsung kita lihat predikatnya ya. Langsung kita lihat predikat kalimatnya. Oke, pertanyaannya apakah kalimat number one ini mempunyai predikat? Ya, oke, this is the predicate ya, ini predikatnya. Di dalam pembahasan TOEFL teman-teman, kalau garis 2 ya, garis bawah 2 itu artinya predicate ya, predikat kalimat was backed up ya. Nah ini adalah predikatnya yaitu to be plus verb 3, simple past tense dalam bentuk kalimat pasif ya. Ini predikatnya. Sebelum predikat sebagaimana pola kalimat subjek, predicate, objek, komplement. Nah, berarti kita lihat apakah ada subjek di sini? Ya, cars. Ini adalah subjek yaitu berbentuk kata benda ya, cars. Nah, jadi teman-teman, yang namanya kata benda itu atau noun itu dalam kalimat itu bisa menempati posisi subjek ataupun objek daripada kalimat. Sedangkan kata kerja atau to be itu bisa menempati posisi predikat di dalam kalimat, seperti itu ya. Baik. Nah, berarti ini merupakan kalimat yang sudah benar ya, sudah benar. Karena ada subjek dan ada predikatnya. Subjeknya 1, begitu juga predikatnya 1 ya. Oke, sentence number 2 ya. Kalimat yang kedua teman-teman. Engineers are needed for work on the new space program. Nah, langsung kita lihat teman-teman analisa apakah ada predikatnya? Ya. Oke, predikatnya adalah are needed ya, dibutuhkan. Di mana predikatnya terdiri dari to be plus verb 3 sama dengan number 1 ya. Nah, kita lihat apakah ada subjeknya? Iya, engineers ya. Para insinyur, seperti itu ya. Kata benda ya, subjeknya adalah kata benda. Ya, berarti kalimat ini sudah memenuhi unsur kalimat yang benar ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, the boy will be going to the movies with friend. Nah, kita analisa lagi apakah ada predikatnya? Iya, will be going ya, yaitu modal auxiliary. Apa saja modal auxiliary?
can, may, must, shall, will, could, would, should, would, need, dan, dare, ya. Plus be, then plus verbing, ya. Jadi ada di sini modal, ada di sini be, ada di sini verbing, ya. Nah, ini adalah predikat. Apakah ada subjeknya? Iya, the boy. Anak tersebut berarti kata benda. Nah, jadi teman-teman, ketiga buah kalimat ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi kalimat yang benar, ya. Ada subjek, ada predicate, ada subjek, ada predicate, ada subjek, ada predicate. Oke? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, setiap nanti membahas soal TOEFL, maksudnya soal TOEFL structure, skills yang pertama ini, yang pertama langkahnya adalah cari dulu predikatnya. Nah, berarti artinya apa teman-teman? Anda harus menguasai atau memahami apa saja itu yang masuk dalam kategori predicate, ya, dan apa saja yang masuk pada kategori subjek sebagaimana tadi sudah saya sebutkan di atas. Oke? Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman di sini sudah kita rangkum ya secara jelas bahwa predicate of a sentence, ya, predikat daripada sebuah kalimat itu ada tiga, ya, ada tiga jenis. Nah, yang pertama adalah to be auxiliaries atau to be, ya, to be, yaitu is, are, was, were, been. Nah, ini semua adalah predikat kalimat teman-teman, ya, to be auxiliaries atau to be. Sedangkan yang kedua adalah verb atau kata kerja, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, ya, di mana verb 3 itu ya dipakai dalam kalimat perfect, ya, baik kalimat perfect, present perfect maupun kalimat past perfect. Nah, jadi kalau dia present perfect tentunya sebelum verb 3 itu ada have atau has. Sedangkan kalau past perfect sebelum verb 3-nya itu ada had, ya, had plus verb 3. Nah, ini semua adalah predikat kalimat. Sedangkan yang ketiga adalah modal, ya, plus be atau plus verb, ya. Apa saja modal auxiliaries atau modal? Can, may, must, shall, will, could, would, should, would, need, dan dare. Nah, jadi teman-teman, Anda hanya perlu memahami atau menguasai atau menghafal ini, ya, the predicate of a sentence, ya, the predicate of a sentence, ya, predikat daripada kalimat ini. To be, verb, modal. Selesai tentang skill yang pertama. Sudah, itu saja intinya. Segampang itu sebenarnya, ya. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab soal structured TOEFL, ya, tidak perlu kita artikan kata-kata atau vocabulary yang dipakai pada kalimatnya. Karena vocabulary-nya itu sulit, ya, sulit. Karena dia adalah ESP, ya, English for Specific Purposes, bukan General English. Nah, jadi Anda akan sangat kesulitan dan buang-buang waktu jika Anda berusaha untuk mengartikan kata-kata yang dipakai di dalam kalimatnya. Tetapi lihatlah bentuk-bentuknya, ya. Maksudnya bentuknya yang mana subjek, yang mana predicate, yang mana objek, yang mana komplement. Di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa subjek itu adalah kata benda, objek itu adalah kata benda, sedangkan predicate itu adalah ini semua, to be, verb, modal, selesai. Itu saja kita lihat, ya. Langsung bentuk-bentuknya. Oke, lanjut ya. Sedangkan subjek kalimat teman-teman, ya, ini ya, I, we, you, they, he, she, it, atau kata-kata benda yang lain. Ini dia, ya. Nah, boleh Anda baca di sini, sudah saya buat. Ya. Oke, ini subjek kalimat, ya. I, we, you, they, he, she, it. Saya, kami, kita, kamu, kalian, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dia binatang atau benda. Nah, jadi subjek itu adalah manusia atau hewan atau benda, termasuk benda hidup dan benda mati. Itu semua adalah subjek kalimat teman-teman, ya. Oke. Nah, teman-teman, supaya kita lebih paham, di sini ada saya buat, ya, more examples, beberapa contoh tambahan, ya. Nah, di sini ada 5. Coba teman-teman kita analisa seperti contoh-contoh yang tadi, ya. Yang pertama, my best friend are always helpful with problems. Nah, coba teman-teman temukan di sini, ya, yang pertama predikat. Apakah ada to be atau verb atau modal? Iya, di sini ternyata ada to be, oh. Sebelumnya apakah ada subjek? Iya, best
friend, ya, benda, ya, berbentuk manusia. Oke, benar ya. Oke, kemudian number 2, ya, has changed, yaitu have atau has atau had plus verb 3. Ada subjek, ya, bus schedule, ya, jadwal bus, kata benda. Oke. Yang ketiga, temukan apakah ada predikat? Ya, dropped, ya, verb 2. Apakah ada subjek? Ya, gampang sekali, she, ya. Oke, number 4, apakah ada predicate? Ya, is paying, ya, to be plus verbing. Apakah ada subjeknya? Iya, ada customer, ya, berbentuk manusia. Number 5, ya, kita cari lagi apakah ada predicate? Ya, handed, ya, menyerahkan. Oke, verb 2. Apakah ada subjeknya? Oke, professor, ya, atau the professor, ya, berbentuk manusia. Jadi teman-teman segampang itu sebenarnya, ya. Tidak perlu kita artikan kalimatnya atau kata-kata yang dipakai pada kalimatnya satu per satu. Tinggal cari apanya, yang mana predikat, yang mana subjeknya, itu saja ya. Nah, jadi predikat tadi adalah to be, kemudian verb atau modal, itu saja. Nah, kalau sudah dapat predikatnya, cari sebelumnya itu apakah bisa memenuhi syarat sebagai subjek atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini dia skills yang pertama ya. Sebuah kalimat minimal harus mempunyai satu buah subjek dan satu buah verb atau predicate. Oke? Ya, very good. Nah, teman-teman, supaya kamu lebih memahami ya tentang skills yang pertama ini, maka di sini ada exercise 1. Underline the subject once. Ya, ini adalah seperti ini teman-teman. Kalau belajar TOEFL, yang namanya subjek itu once, artinya garis bawahnya satu ya. Sedangkan verbsnya twice, ya, garis bawahnya ada 2. Oke. Kemudian nyatakan kalimatnya benar atau salah. Ya, artinya apa? Anda harus memahami mana kalimat yang benar, artinya sudah memenuhi syarat menjadi kalimat, ada subjek dan ada predicate, atau incorrect, ya, atau salah, artinya tidak memenuhi syarat kalimat yang benar, ya. Nah, kita lihat dulu contoh kembali teman-teman ya. Number 1. Last week when fishing for trout at a nearby mountain lake. Apakah di sini ada subjek dan predicate? Ya, kita lihat. Ya, went, ya. Went itu adalah verb 2, ya. Verb 1-nya adalah go. Nah, apakah ada subjek? Oke, sebelumnya ternyata last week, minggu yang lalu. Ini adalah keterangan waktu atau adverb of time. Jadi tidak bisa menempati posisi subjek. Artinya apa? Kalimat ini no subject, ya, tidak mempunyai subjek. Berarti jika sebuah kalimat tidak mempunyai subjek, maka kalimat itu adalah incorrect atau salah. Oke? Get. Number 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Nah, apakah di sini ada predikat teman-teman? Kita lihat ya. Ya, can be obtained, yaitu modal be verb 3, ya. Modal plus be plus verb 3. Apakah ada subjek sebelumnya? Kita lihat. Ya, a schedule, jadwal, ya, kata benda mati, ya. Oke, berarti kalimat ini adalah correct. Ya, very good. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Exercise number 3. Oke, teman-teman, ini dia. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Number 4. The new computer program has provides a variety of helpful application. Number 5. The box can be opened only with a special screwdriver. Number 6. The science text for history class, it contains more than 20 chapters. Number 7. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Number 8.
departure before dawn and a boat in the middle of the harbor. Number 9, yesterday found an interesting article on pollution. Number 10, the new machine processes 50% more than the previous machine. Nah, teman-teman, ini silakan kamu kerjakan ya, kamu kerjakan seperti yang tadi. Artinya masing-masing kalimat kamu cari apakah ada predicate, apakah ada subjek ya. Coba dikerjakan teman-teman ya, dikerjakan. Nah, kalau kamu ingin mengetahui apakah jawaban kamu itu sudah benar atau masih perlu perbaikan, silakan chat di kolom komentar teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa komunikasi di kolom komentar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Silakan dikerjakan exercise number 3 until number 10 ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau ini nanti kalian sudah paham ya latihan-latihan yang ini, kita selanjutnya nanti akan akan melanjutkan pembahasan pada soal-soal TOEFL yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Artinya ada pilihannya ya A, B, C atau D ya. Kalau ini kan kita masih menganalisis bentuk kalimatnya ya. Langkah kedua untuk video pembelajaran berikutnya nanti adalah kita sudah masuk kepada soal-soal TOEFL yang sebenarnya. Oke. Nah, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk pembahasan TOEFL structure skills yang pertama ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali untuk membahas kelanjutan daripada skills yang pertama ini yaitu soal TOEFL yang sebenarnya. Oke, thanks for watching ya. Terima kasih sudah menonton. And last but not least, I hope we can meet again on the coming learning videos. Thank you. Bye-bye.